Halo sobat, balik lagi nih di channel YouTube Sriwijaya Kamera dan Pasar bareng saya Ivan dan saya Wisnu. Nah, kali ini kita tidak mereview barang, kita akan ngobrol soal bagaimana cara sobat buat milih kamera atau istilahnya tips dan trik dalam memilih kamera. Oke. Nah, milih tips dan trik memilih kamera Yang tepat. Yes. Oke, jadi milihnya itu kayak cap cip cup atau Bukan, itu bukan cap cip cup. Jadi ada tips dan triknya tuh. dicoblos? Bukan. Itu 5 tahun sekali. Pemilihan presiden. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi nanti kita akan ngasih beberapa tips gitu ya, biar sobat juga ada yang mau pengen punya kamera pertamanya, atau mau baru pengen beli kamera, atau malah mau upgrade kameranya yang udah punya sebelumnya gitu mungkin. Jadi kita akan kasih sedikit bahan pertimbangan gitu. Betul. Nah, menurut saya pribadi nih, menurut saya sendiri, salah satu tips dan trik dalam memilih kamera yang tepat itu sesuaikan dulu peruntukannya untuk apa, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Wis nih gimana kira-kira? Oke, jadi menurut saya sih memilih kamera itu susah-susah gampang ya. Susah apa sih? Jadi saya mau bahas sedikit tentang pembagian kamera. Jadi umumnya kamera itu kadang dikategoriin gitu. Jadi kan ada kelas-kelasnya tuh. Yes. Jadi biasanya itu dibagi jadi tiga kategori. Yang pertama itu low entry, yang low entry, terus middle entry, kemudian yang high end. High end atau biasa disebutnya flagship gitu. Jadi lebih keren bahasanya, kamera flagship gitu. Jadi yang low entry ini rata-rata sih bisa dibilang harganya yang lebih murah. Terus yang kemudian yang middle, namanya juga middle, yang di tengah-tengah harganya juga masih affordable. Nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal. Terus kemudian yang high end ya semahal-mahalnya ya. Semahal-mahalnya kamera. Betul kata Ivan tadi, memilih kamera itu salah satunya disesuaikan dengan peruntukannya atau disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Itu kalau misalnya kita siapa, atau kamu ini punya kamera mau ngapain gitu, selain mau motret pastinya mau dipakai motret gitu kan. Maksudnya gini, memilih kamera sesuai kebutuhan itu, apa kamera itu nanti buat dokumentasi atau foto-foto sendiri, atau untuk jalan-jalan, atau dokumentasi keluarga gitu misalnya, atau malah dokumentasi instansi kantor atau segala macam gitu kan. Nah, apa untuk profesi? Apa untuk profesi, apakah untuk hobi? Itu kan ada juga yang serius fotonya serius tapi bukan untuk komersil. Ya, kan hobi aja. Buat hobi aja, seneng-seneng aja, seneng motret aja gitu kan. Nah, dari kalau misalnya dari kita sebagai awal mau belajar foto gitu misalnya, mau belajar foto, atau yang tadi kita mau buat dokumentasi biasa aja, buat jalan-jalan aja itu, sebenarnya nggak mutlak harus. Biasanya orang nanya kamera yang termurah gitu, cuma buat biasa-biasa aja nih gitu. Kamera yang termurah, saya cuma mau pakai biasa aja gitu, buat jalan-jalan, komersial segala macam. Sebenarnya sih nggak mutlak ya, jadi nggak harus nggak harus pakai kamera termurah juga gitu, walaupun itu cuma untuk sekedar jalan-jalan gitu Pak. Nah, dari kebutuhan itu kita tahu dari kategori yang 3 tadi itu nanti yang kita pilih yang mana. Jadi kan otomatis kan tadi ada 3 kategori itu, yang berhubungan juga selain spesifikasi tentunya harga. Nah, dari harga itu jadinya kita tentuin budgeting. Kalau untuk kebutuhan kita itu sebaiknya kita ngambil di range harga yang berapa gitu, karena buat jalan-jalan pun nggak ada salahnya ngambil yang flagship gitu kan. Nggak ada salahnya kan. Ada budgetnya gitu, buat jalan-jalan pun tuh yang flagship sah-sah aja gitu. Jadi milihnya itu tadi yang sesuai kebutuhan.
Misalnya kalau buat jalan-jalan ya kayak low entry oke. Yes. Nggak masalah. Misalnya kalau kita milihnya yang low entry itu berarti nggak spesifik kan. Kalau misalnya yang middle ada yang otomatis kan spesifikasinya atau fiturnya lebih banyak dari yang low entry. Kita butuh nggak spesifikasi itu? Iya. Tuh, itu kan. Kalau misalnya nggak butuh spesifikasi itu, ya udah yang low entry aja, yang secukupnya. Itu, yang pastinya yang walaupun dibilang low entry, kamera-kamera zaman sekarang sih udah bagus-bagus, bisa dibilang bagus banget kan. Udah lebih dari teknologi udah itu. maju banget. Gitu. Terus misalnya untuk hobi, kita ngurusin hobi. Kadang kalau teman-teman yang hobi itu milihnya itu gini, nanyanya ya dari pengalaman nih, bro, kamera paling bagus apa sih gitu. Yes, banyak yang kayak gitu ya. Kamera yang paling bagus apa sih gitu. Saya mau upgrade ya, kamera yang paling bagus sekarang apa sih gitu. Kalau yang menurut saya lagi nih, menurut saya pribadi sih kamera yang paling bagus nggak ada sih. Ya. Nggak ada kategori kamera paling bagus gitu. Saya nggak ada, karena kalau misalnya pun ada, ya semua orang pasti ke sana gitu kan. Betul. Nggak ada misalnya kamera ini yang paling bagus nih, ya ini ya udah nggak usah dilihat gitu kan, kayak gitu. Jadi kamera yang bagus itu adalah, menurut saya kamera yang bagus itu kamera yang sesuai kebutuhan, sesuai budget, dan sesuai nanti arahnya kemana. Gitu. Jadi walaupun itu misalnya nanti yang low entry tadi, saya bilang low entry tadi, kalau memang itu pas untuk kebutuhan kita, pas di budget kita, dan pas untuk peruntukan ke depannya, ya udah itu yang paling bagus menurut kebutuhan kita. Itu yang paling bagusnya itu. Jadi bukan kayak kamera paling bagus dibanding semua kamera, gitu kan? Iya. Karena ya subjektif sih, kamera yang paling bagus itu subjektif. Kalau yang menurut saya pun sendiri, misalnya kamera yang menurut saya paling bagus, ada satu kamera yang menurut saya paling bagus. Kenapa? Ya karena itu sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan karakter saya gitu, karakter motret, karakter ngedit gitu, karakter karena masing-masing kamera kan punya karakter juga sendiri tuh. Yes. Termasuk karakter warna, karakter gambarnya gitu kan. Nah itu disesuaikan itu. Terus yang buat terakhir yang ketiga, profesi. Nah yang untuk profesi kayaknya ini nggak perlu banyak dihiasin sih. Kalau misalnya kalian udah memang profesi gitu kan, yang pastinya udah tahu seluk beluk kamera, udah tahu seluk beluk kerjaan kalian seperti apa, workflow-nya seperti apa gitu. Nah itu tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya kalian fotografer, tapi kamera yang dipilih itu misal FX6, nah itu dia kan sinema lain gitu. Ya, peruntukannya bisa buat moto, tapi kan peruntukannya bukan buat itu foto gitu kan. Nah paling itu aja sih. Kalau yang lainnya kembali yang tadi, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalian fotografer, workflow-nya kalian itu seperti apa, nah terus style kalian seperti apa, itu juga ngaruh kan. Walaupun seandainya nanti bisa diedit mau stylenya seperti apa, tapi kadang tetap aja kalau misalnya saya pribadi, saya sukanya itu karakter kamera ini gitu. Tapi ketika pakai kamera yang lain, di workflow, di proses editing saya itu ada perbedaan. Itu pakai kamera 1 dan kamera 2, karakter hasil gambarnya itu ketika di proses editing itu berbeda. Jadi kadang pakai yang satunya ini bukan kamera yang biasa saya pakai, jadi agak berbeda workflow-nya. Jadi makan waktu nyesuaikan lagi ya. Iya. Jadi lebih experience lagi. Ini kayaknya tagihan masa tagihan ya awal bulan soalnya. Jadi silent aja dulu. Jadi kayak gitu. Itu gambaran umumnya. Mungkin Ivan ada yang lebih spesifik gitu, misalnya yang pengen tahu lebih spesifik untuk apa gitu. Oh, biasanya
Sementara sih dari penjelasan yang udah diberiin cukup jelas banget, panjang. Ini saya langsung ngerti nih, langsung tahu kamera apa. Nah, ngomong-ngomong juga tadi sempat disinggung sedikit soal budget. Nah, itu juga salah satu faktor yang penting kalau kalian mau beli kamera itu pikirin dulu budget yang kalian ada itu berapa. Nah, dalam artian kalau misalnya kalian contoh punya budget 30 juta nih, tapi kebutuhan kamera yang kita mau itu nggak harus dihabisin buat 30 juta. Kita pakai kamera 10 juta dengan spesifikasi ABC, sebenarnya itu udah cukup buat kita sendiri. Sisanya bisa kita pakai buat aksesoris, lensa. Nah, itu yang lebih penting ketimbang kalian punya budget 30 juta, tapi kebutuhannya nggak sebanyak itu, tapi kalian habisin buat kamera yang dengan budget 30 juta, cuman karena biasanya gengsi. Biasanya kan banyak yang kayak gitu. Gitu. Ya. Terus sekarang balik lagi ke kategori yang kita sebut aja pemula atau sobat yang baru mau punya kamera, baru mau beli kamera gitu ya. Tips dari saya adalah selain sekarang zamannya browsing udah gampang banget nyari informasi. Atau tanya kita juga bisa kan. Betul. Kita chat kita aja nggak apa-apa. Siapa tahu nyangkut gitu. Nyangkut jadi customer langganan. Iya. Jadi perbanyak informasi, kita browsing, banyakin referensi tentang kamera. Kamera ada beberapa brand, jadi cari tahu aja yang kategorinya atau budgetnya sesuai, di browsing aja, cari tahu. Kemudian jangan tunggu punya kamera untuk belajar moto, kalau menurut saya. Jadi tunggu punya kamera dulu baru belajar moto. Salah sih enggak, cuman ketika nanti kita punya itu kadang itu mempengaruhi pilihan kamera kita. Ketika kita belajar foto kan otomatis kita tahu beberapa golongan, bukan? Ya, kelas-kelasnya lainnya apa sih genrenya foto? Oh ya, genrenya foto ada yang portrait, makro, landscape segala macam ada kan. Nah, dari kita memperbanyak referensi tentang fotografi, belajar teknik foto segala macam, di situ nanti ada ketertarikan. Maksud ketertarikan itu kita lebih tertarik di genre yang mana. Itu misalnya di genre misalnya di landscape. Jadi kita tahu arah milih kameranya nanti apa. Seperti yang tadi Ivan bilang, kameranya oke yang low budget aja. Misal punya budget 30 juta. Tapi kita kameranya pilih yang 10 juta. Mungkin body aja atau itu dengan lensa kit itu. Sisa budgetnya itu bisa kita buat untuk misalnya beli lensa yang wide angle ya, atau bisa lagi tambahannya filter gitu ya gitu. Jadi perbanyak referensi ilmu fotografi, genre fotografi yang nah terus ada lagi dari sana, atau kalau nggak dari belajar genre foto tadi itu kan kita kadang pengen moto karena ngelihat karya orang. Ya, kita pengen moto karena ngelihat karya orang, misalnya di IG, di website segala macam. Wah, foto ini bagus nih, saya mau dong bikin foto kayak gini ya. Itu juga bagian dari referensi, bukan ngejiplak ya, bukan ngejiplak, tapi sebagai referensi. Saya pengen bikin foto yang kayak ini, nanti tinggal dikembangin aja idenya. Nah, dari referensi itu kita tinggal browsing atau nanya teman, nanya kita gitu. Ya teman atau nanya ke kita misalnya, bro, saya mau ini dong, saya mau nyari kamera. Tapi saya pengennya nanti buat foto yang seperti ini. Kira-kira apa yang cocok gitu, apa yang harus saya pertimbangkan gitu kan. Nah, dari itu kita bisa ngasih masukan. Betul, seperti itu. Nah itu sih. Jadi walaupun pilihan kamera itu ada low budget, sebenarnya menurut saya lagi kamera itu alat penunjang. Kamera itu cuma alat penunjang. Yang sebaiknya dikembangkan itu adalah ide dan kreativitas. Jadi siapa man behind the camera jadinya man behind the camera. Walaupun kitanya bukan seniman dari lahir gitu kan,
Tapi ide dan kreativitas itu bisa kita kembangkan dengan memperbanyak informasi, memperbanyak referensi. Itu. Wah, dalam. Wah, tenggelam saya nih bahasanya. Ivan, mau konsultasi? Boy, Balik kayaknya. Balik ya? Udah nggak usah Udah nggak usah konsultasi? Sudah lagi. Udahlah. Gitu, Pak. Kalau Agus gimana, Agus? Misalnya Agus ini nih, customer tanya. Oke, aku punyanya budget buat beli kamera anggapanlah 20 nih. 20 ribu. Ribu. 20 juta. Nah, Tapi mau landscape nih. Kebanyakan kan mahal-mahal nih. Nah, landscape. Ada tips nggak? tips apa nih? Tips potretnya apa Apa tips belanjanya? Tips belanjanya nak yang biar bisa anggapan lah untuk hobinya landscape ini biar bisa jalan. Hobinya landscape biar bisa jalan. Oke, ada contoh kasus, Pan. Agus mau beli kamera. Oh gitu. Agus mau beli kamera buat foto landscape. Ini apa namanya? Kalau kamu Ivan, kamera mana yang akan disaranin? Maksudnya apa yang perlu dipertimbangkan Agus untuk milih kamera seharga dengan budgetnya yang 20 juta. 20 juta all in tuh semua. Paket landscape istilahnya. Intinya buat foto landscape. Ya. Paling kalau saran dari saya dengan budget segitu dan kebutuhannya seperti itu untuk landscape, yang pasti buat landscape kita perlu itu biasanya tripod, itu udah pasti. Terus filter, lensa wide, dan kamera sih pasti. Jadi paling aku bisa ambil kamera dengan low entry dulu, terus dengan lensa wide, tambahnya filter dan tripod, jangan lupa memory cardnya, gitu biar bisa cepat hasilnya. Paling seperti itu, nanti udah belajar tekniknya. Kalau misalnya kedepannya ada rezeki lagi, bisa upgrade lagi kameranya. Masuk office, hasil foto itu bisa dijual, yes. Jadi fotografer terkenal di Bali, foto Mas Mahendra. Jangan didiamin di Habis foto didiamin, udah. Tapi yang namanya hobi kan? Iya, kita nggak bisa nyalain juga. Potret, bukan ngedit, posting. Betul. Pembelaan sekali ya. Iya, siapalah kita yang bisa menghujat ya. Bukan happy dia. Jadi paling seperti itu sih. Gitu. Jadi pastikan Gus perbanyak referensi. Udah bisa bilang foto landscape, berarti kayaknya udah tahu apa yang mesti apa yang mau dibuat. Jadi seperti kata Ivan tadi, beli kameranya. Terus pertimbangkan lensa wide angle, tripod itu wajib karena landscape kita kadang kita bisa berkreasi dengan shutter speed yang rendah. Dimana kalau shutter speed rendah kan kita kalau pegang tangan sakti sekali tangannya kalau bisa pegang 30 detik gini terus ya. Diam. Jadi itu tripod hal yang penting. Kemudian pertimbangkan juga filter. Filter juga ada macam-macam. Ya, jadi nanti disesuaikan mau pakai ND, JPL atau filter square system. Ya. Itu kan yang ada gradasi GND segala macam. Nah, itu bisa dipertimbangkan gitu. Kalau misalnya foto potret nih. Yang pasti lensa potret, vokal yang potret 50-85 135 seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman main potretnya itu perlu flash, bisa juga pakai flash, opsional sih sebenarnya. Jadi nggak mesti mau potret harus punya flash, nggak salah juga, tapi bisa dipertimbangkan dengan budgetnya lagi, balik lagi ke budget gitu. Yang pasti yang utama lebih gampang lensanya dulu sih, jangan moto potret pakai lensa wide, itu kurang tepat gitu. Jadi pastiin vokal yang lensanya udah pas supaya nggak ada hasil lensa distorsi di muka modelnya gitu. Itu dikomplain nih, aku gendut. Iya, mukanya ketarik semua. Gitu. Ada nih fotonya. Jadi gitu, kalau pemilihan lensa untuk foto potret itu bukan pada, menurut saya, bukan pada kameranya, tapi penunjangnya, salah satunya lensa. Terus kemudian flash ya itu juga opsional karena membantu pencahayaan ya. Kalau flash itu. Nah, terus tadi saya mau bilang sesuatu jadi lupa gara-gara mukanya Ivan. Waduh. Apa ya tadi ya?
Apa ya yang hubungan sama portrait? Oh ya, yang penting punya kamera dulu. Ada lensanya yang pasti, kamera, lensa. Biasanya di awal itu kalau masih bingung misalnya arahnya mau kemana gitu Panda. Maksudnya arahnya itu genre fotonya lebih tertarik yang mana. Saya menyarankan banget itu lensa kit. Ya, lensa kit yang range normal misalnya 1855 atau 24 kalau dia PNG ya. 2470 atau 24105 yang biasanya lensa kit atau 18150 yang biasanya lensa kit. Itu berfungsi banget kalau untuk kita mengawali untuk mencari jati diri, mencari arah kita ke depannya mau kemana gitu. Karena itu kan biasanya lensa kit itu mencakup semuanya. Lensa dia ada range wide-nya, lebarnya, dan untuk portrait juga ada yang menengah di 50 mili. Ada juga yang tele-nya yang 105 atau 150 tadi. Nah, dari sana kita lebih sering motret di range yang mana. Jadi dari situ nanti ketahuan. Oh, aku lebih sering motret di 50 mili di range 35 sampai 80 lah, atau 85 atau malah di 105. Tapi terus kelihatannya foto kita kebanyakan orang gitu. Nanti kita kayak arahnya di portrait nih, tertarik sama portrait. Jadi kedepannya milih lensa kita lebih gampang. Ketika kita tahu arah kita ke portrait, nggak mungkin dong kita beli lensa ultra wide. Nggak mungkin banget itu. Betul. Kan dari lensa kit itu sebenarnya ngebantu banget, ngebantu untuk kita visi kita ke depannya itu. Betul. Karena dengan lensa kit kita bisa anggapannya coba semua focal length ya, dari wide sampai tele. Pokoknya sapu jagat dah. Iya, betul. Sapu sampai Bantu M. Jadi buat sobat yang baru mau mulai atau mau upgrade atau mau diskusi profesi yang komersil segala macam, mau diskusi sama kita, boleh banget. Atau mau yang udah profesi bingung saya tepat nggak ya milih lensa ini apa? Ini Sony A92 misalnya fotografer nih, sebelumnya pakai A73 deh. Yes. Sebelumnya pakai A73 mau upgrade. Kira-kira saya cocok nggak ya pakai A92? Datang aja, kita punya unitnya, silakan dicoba. Datang aja ke toko. Kalau kita yang bilang kan gini, mereka kan udah profesi nih, udah punya workflow sendiri, punya style sendiri. Tapi kalau misalnya kita yang saranin ternyata nggak cocok, dia sebelumnya pakai A73, pakai yang ini aja nih pasti lebih bagus gitu. Kan kita nggak tahu workflow-nya dia, kita nggak tahu stylenya dia gitu. Kecuali sebelumnya memang udah pernah ngobrol, udah sharing sebelumnya gitu kan, bisa kita caranin gitu. Makanya banyak lah ngobrol sama kita. Datang ke toko aja, kita temenin ngobrol. Ngopi. Terus itu ya, itu aja sih. Cukup itu aja dulu. Cukup. Sekali lagi buat teman-teman yang baru mau mulai, saya lebih menekankan sih yang baru mulai ya, karena yang hobi atau yang profesi itu lebih besar kemungkinannya udah punya referensi sendiri gitu kan. Jadi teman-teman yang baru mau mulai nggak usah ragu, nggak usah takut, karena banyak nggak sedikit juga gitu yang ragu bertanya karena ada rasa nggak enak, karena nanya-nanya aja tapi nggak beli. Nggak usah worry, nggak usah khawatir. Kalian ngobrol sama kita, chat kita itu nggak harus beli. Kecuali ya nggak harus beli lah. Makanya ngobrol aja dulu, tujuannya apa, supaya nggak sampai salah pilih gitu. Kalau misalnya salah pilih itu yang nggak enaknya itu, kita udah beli nih, oh ini sesuai budget nih, oke aku beli yang ini. Tapi ketika pakai kok nggak sesuai ekspektasi gitu, biar nggak terjadi hal-hal seperti itu kan sayang. Itu walaupun nggak sayang duitnya banyak, tapi kan repot juga, makan waktu gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lain nggak usah ragu-ragu lagi ya. Jadi kita bisa membantu teman-teman untuk memilih kamera yang tepat buat kalian. Seperti itu. Jadi dari pembahasan kita sepertinya cukup ya. Apa tambahan lagi nih?
cukup itu aja sih dulu. Jadi ya itulah, kita di video cukup segitu aja. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya tekankan, apa udah ya tadi ya? Kenapa kita kasih lagi? Kasih lagi pokoknya yang teman-teman sobat yang baru mau mulai, baru mau pengen punya kamera pertamanya, itu nggak usah ragu, diskusi sama kita, langsung aja chat via chat di medsos ataupun langsung ke sales kami melalui WA, ataupun datang langsung ke toko, cobain langsung produknya, boleh banget. Kita open dari jam 10 sampai jam 8 malam setiap hari kecuali tutup, ya kan? Betul. Ya. Nggak salah itu, betul. Kecuali tutup ya. Seperti itu. Jadi udah sekian aja pembahasan kita soal tips dan trik dalam memilih kamera yang tepat. Jadi buat teman-teman yang suka atau misalnya ada yang mau ditanyakan seperti tadi, bisa via WA, medsos dan lain-lain. Komen juga di YouTube boleh, nanti kita akan reply komennya. Jadi saya Ivan dan Wisnu pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.